Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'atu ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke Al-Qa'idatu Tsaminah, kaidah yang ke-8, yaitu Al-ilahu huwa al-ma'budu hubban wa khaufan wa raja'an wa ta'zima. Ilah itu adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Disembah dengan hubban, dengan cinta, wa khaufan, dengan rasa takut, wa raja'an, dengan mengharap, wa ta'ziman, dan pengagungan. Wa min khilali hadhihi al-qa'idah yatabayyanu lana ma'na at-tauhid alladhi dallat 'alayhi kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Dari kaidah yang ke-8 ini jelas bagi kita apa arti tauhid. Yang mana tauhid ini ditunjukkan oleh kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti la ilaha illallah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah keharusan bagi dia adalah harus menghilangkan semua sesembahan dan menetapkan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. والتوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة هو توحيد الألوهية. Dan tauhid yang dimaksudkan oleh kalimat yang agung ini, itu la ilaha illallah, yaitu tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Ifradullahi bil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Itu arti dari la ilaha illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tinggalkan semua sesembahan, semua yang disembah oleh manusia, yang diibadahi oleh manusia, dan kita tetapkan yang diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut
wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang ingkar, yang kufur kepada tagut, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Lam fisama laha, tidak ada putusnya tali tersebut. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa yang berpegang dengan al-urwah al-wuthqa, tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan sesuatu yang kuat, yang tidak ada putusnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, begitu juga para malaikat. Mereka mentauhidkan Allah. Mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa ulul ilm, begitu juga orang-orang yang berilmu, para ulama, qa'iman bil qist, yang tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dzalik, yang demikian itu menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, bi anna Allah huwal haq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ialah yang al-haq, wa anna ma yad'una min dunih, dan apa yang diseru, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil, itulah kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumih, dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Apa kata Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali kalian sembah yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sungguhnya ia akan memberikan petunjuk kepada aku. Sesungguhnya aku berlepas dari semua apa yang kalian ibadahi, kecuali jika kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini semakna dengan la ilaha illallah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tariq Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia kufur, ingkar kepada semua apa yang diibadahi selain Allah, maka apa yang ia akan dapatkan? Haruma maluhu, maka akan terjaga hartanya. Wadamu, terjaga darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka ia akan selamat. Begitu juga hadis dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah, dan mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal yang demikian, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mereka mendirikan salat, membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungannya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, fahadhihi an-nusus wa ghairuha katsir tubayyinu bayanan wadihan ma'na al-ilah. Maka nas-nas ini, dalil-dalil tadi, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, sangatlah banyak yang menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang sangat jelas makna dari la ilaha illallah, makna dari kalimat al-ilah, yang mana makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, at-tauhidul ladzi dallat alaihi kalimatut tauhid huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah tauhidul uluhiyah. Maknanya adalah tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Ifradullah bil ibadah. Kita hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Yang mana tauhidul uluhiyah muqtadahu, konsekuensinya adalah sarful ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Hendaknya kita mengarahkan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh kita arahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya hak Allah yang kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, minal khata'i adamut tafriqi baina tauhidir rububiyyati wa tauhidul uluhiyah. Termasuk kesalahan adalah orang itu tidak membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Padahal syariat, nas-nas di dalam dalil membedakan antara tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Maka tauhidur rububiyah itu adalah i'tiqadun anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Tauhid ar-rububiyah, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memilikinya. Yang mana terkait tentang tauhid rububiyah, hadza kullun nas yuqirruna bihi mu'minuhum wa kafiruhum. Adapun terkait tentang tauhid rububiyah, semua manusia mengakuinya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mampu kecuali Allah. Dan tauhidul uluhiyah itu adalah ifradullah bil ibadah. Kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa hadha tauhid, dan tauhid ini huwa alladhi ba'asallahu min ajlihi rusul. Tauhid inilah yang dengan sebab itu Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab, dan disinilah terjadi peperangan, perseteruan, terjadi permusuhan antara para rasul dan kaumnya di tauhidul uluhiyah.
Tauhid rububiyah semua orang beriman. Percaya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tapi apakah orang yang mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, kemudian ia hanya beribadah hanya kepada Allah? Nyatanya banyak tidak beribadah hanya kepada Allah. Sehingga diutusnya lah para rasul. Diturunkannya kitab supaya mengembalikan manusia ini, supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah yang membedakan antara tauhid rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal Al-Qur'an, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin. Di dalam ayat ini menunjukkan akan perbedaan tauhidul al-uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Maka kata Allah di sini menunjukkan al-uluhiyah dan kata ar-rabb di sini menunjukkan ar-rububiyah. Walau kana ma'naha wahidan, seandainya satu, lakana fil ayati tikraran fil ma'na duna faidah, maka di dalam ayat itu ada pengulangan di dalam makna tanpa ada faidah. Sedangkan seperti ini itu kita bersihkan dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada di dalam Al-Quran sesuatu yang tidak ada faidahnya, sesuatu yang sia-sia. Semuanya dari awal Al-Quran sampai akhir ada maksudnya, ada maknanya, ada faidahnya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bisababi adami tafriqi baina tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah ظهرت تعريفات لكلمة التوحيد ليست معنى لها. Karena sebab tidak membedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, maka nampak banyak definisi para ulama, banyak definisi manusia tentang arti dari la ilaha illallah, yang mana definisi-definisi ini bukan makna dari la ilaha illallah. Di antara definisi tersebut adalah la khaliqa illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada khalik, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ada yang mendefinisikan la ilaha illallah ila mawjuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ada yang mendefinisikan la raziqa illallah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ada yang mendefinisikan la mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Ada yang mengatakan la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang benar secara makna. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Arti dari kalimat ini benar. Tapi apa? Tapi ini bukanlah makna dari kalimat la ilaha illallah. Fahadihil ma'ani sahihatun fi dhatiha. Maka makna-makna ini secara zatnya sahih. Walakinnaha laysat ta'rifan li kalimatit tauhid la ilaha illallah. Akan tapi dia bukanlah definisi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Li'annaha raji'atun li tauhidir rububiyah la li tauhidil uluhiyah. Karena kalimat-kalimat tersebut, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah, tidak ada hakim kecuali Allah. Ini adalah kalimat yang kembali kepada rububiyah. Sedangkan la ilaha illallah itu adalah uluhiyah. Walau qila bi anna hadhihi al-ma'ani hiya ma'na la ilaha illallah, kalau dikatakan bahwasanya makna-makna inilah arti dari la ilaha illallah, la lazima min dzalika anna kufar Quraisy muwahhidun. Maka mengharuskan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang beriman, tidak perlu didakwahkan. Karena mengapa? Karena mereka sudah mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Secara umum manusia mengimani, mengakui akan makna dari rububiyah. Di mana terjadi perbedaan? Di uluhiyah. Karena diutusnya para rasul supaya manusia ini beribadah hanya kepada Allah.
Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, la ilaha illallah maknaha adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa qila bihaqqin, maka disebutkan di sini dengan sebenarnya kata bihaq, li'anna hunaka ma'budat min dunillahi ta'ala ya'buduha katsirun minan nas. Karena di sana banyak sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah oleh banyak manusia. Lakinnaha la tastahiqul ibadah. Akan tetapi yang diibadahi oleh manusia selain Allah ini tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena dia juga makhluk. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, la tanfa'u la ilaha illallah qailaha hatta ya'tiya bi syurutiha wa yamtani' an nawaqidha. Tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya sampai dia mendatangkan, melakukan syarat-syaratnya, melengkapi syarat-syaratnya. Wa yamtani'u an nawaqidha, dan ia tercegah dari semua pembatal-pembatalnya. Wa bihadza yu'lam khata'u man yadhun anna kulla man qala la ilaha illallah fa innahu yantafi'u biha walau ata bima yunaqidhuha. Kesalahannya adalah ada orang yang beranggapan bahwasanya barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sungguhnya dia akan mengambil manfaat dari kalimat la ilaha illallah walaupun dia melakukan sesuatu yang dapat merusak dan membatalkan la ilaha illallahnya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, apapun yang dia kerjakan, dia selamat. Wa hadhihi min syubahil musyrikin. Ini adalah syubhat-syubhat orang-orang musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal qawlahu fil hadits, kalau kita renungkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang kita baca tadi, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingkar kepada semua apa yang diibadahi selain Allah, baru terjaga hartanya, terjaga darahnya, hisabnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini falam yuj'al mujarradu qawli la ilaha illallah nafi'an lil qa'il. Tidaklah dijadikan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya hatta yamtani'a amma yunaqidhuha, sampai dia mencegah diri, menjauhkan diri dari apa yang dapat merusak la ilaha illallahnya. Selain dia beriman kepada Allah, selain dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, harus dia hindarkan diri dari segala apa yang akan merusak tauhidnya. Syarat la ilaha illallah adalah sebagaimana yang sering dibahas, yaitu ilmu, itu lawan daripada kejahilan. Yang kedua adalah ikhlas, lawan daripada kesyirikan. Yang ketiga adalah yakin, lawan dari kata ragu. Yang keempat adalah jujur, lawan dari kata dusta. Yang kelima adalah mahabbah, cinta, lawan dari kata benci. Yang keenam adalah qabul, menerima, lawan dari kata menolak. Yang ketujuh adalah al-inqiyad, itu tunduk dan patuh, lawan dari kata meninggalkan. Itu syarat-syarat dari la ilaha illallah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus mengilmuinya, mengetahuinya apa maknanya, ikhlas di dalam mengucapkannya, yakin di dalam mengucapkannya, jujur di dalam mengucapkannya, cinta di dalam mengucapkannya, menerima di dalam mengucapkannya, dan tunduk terhadap konsekuensinya. Walaisal muradu mujarrada hifzi hadhihi syurut. Dan tidak juga maksud dari hal ini hanya sekadar kita menghafal syarat-syarat ini. Balil murad al-ahmalu biha. Tapi maksudnya adalah hendaknya kita amalkan. Wa nawaqidu la ilaha illallah katsirah. Dan yang membatalkan la ilaha illallah, membatalkan iman seseorang sangatlah banyak.
walakinnaha raji'atun ila 5 usul, akan tetapi dia kembali kepada 5 pokok yang dapat merusak la ilaha illallah. Kelima pokok ini adalah min hadhihi nawaqid mas sayangqud asl at-tauhid wa minha ma yanqudu kamalahu al-wajib. Ada dari perusak-perusak la ilaha illallah ini yang dapat membatalkan la ilaha illallah, ada yang akan membatalkan dasar tauhid itu, membatalkan secara total. Yang mengamalkannya rusak tauhidnya secara total. Ada yang mengurangi kesempurnaannya. Ada yang dari perusak la ilaha illallah yaitu merusak kesempurnaan la ilaha illallahnya. Yang pertama adalah syirik. Kemudian kufur. Kemudian kemunafikan, nifaqun akbar. Ini adalah hal-hal yang dapat merusak aslut tauhid, dasar tauhid. Syirik besar, kufur besar, kemunafikan. Adapun syirik kecil atau kufur kecil kayak kufur nikmat dan lain sebagainya, atau kemunafikan nifaqun amali seperti berdusta dan lain sebagainya, tidak merusak total tauhidnya, la ilaha illallahnya. Hanya saja mengurangi kesempurnaannya. Begitu juga ada kebid'ahan, ada dosa-dosa secara umum. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thabbatana Allahu jami'an 'ala tauhid hatta nalqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan bagi kita di atas tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa jannabana kulla su'in wa fitnatin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua keburukan dan fitnah. Itu saja yang dapat kita sampaikan dari kaidah yang ke-8. Insyaallah kita akan lanjutkan ke kaidah-kaidah berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.